kehidupan pendidikan. Nah, kalau kita lihat kalau kita mengacu ke kurikulum 2013, itu yang didahulukan adalah sikap, gitu ya. Bagaimana membentuk sikap yang baik sehingga sikap itu pada akhirnya akan mengubah diri seseorang memiliki kesadaran yang tinggi sehingga mereka berupaya itu untuk mengembangkan pengetahuan. Itu ya, di mana pengetahuan itu akhirnya diwujudkan ke dalam keterampilan-keterampilan, baik keterampilan soft skill maupun keterampilan hard skill-nya. Kalau kita berbicara di CPL yang dibuat Pak Imam ini adalah memiliki kemampuan dalam bidang penelitian kualitatif. Itu sikap yang terakhirnya, tetapi ketika Universitas Negeri Semarang itu mencanangkan sebagai universitas yang bernilai konservasi dan bereputasi internasional, maka sikap-sikap itulah yang harus saudara jaga. Nilai-nilai konservasi yang ada di UNES seperti inspiratif, kemudian jujur, kemudian bertanggung jawab, berkomitmen, itu harus dijaga sebagai mahasiswa UNES, gitu ya. Sehingga nilai-nilai konservasi yang ada di dalam yang ditanamkan untuk seluruh warga UNES itu juga harus diterapkan kepada mahasiswa. Sedangkan yang kedua adalah harapannya memiliki sikap untuk menuju ke internasional. Bagaimana gitu ya? Bagaimana supaya caranya adalah mahasiswa berupaya terus untuk memiliki sikap spirit yang kuat dalam bereputasi pada diri sendiri dengan cara berani untuk bersanding, berani untuk bersaing. Nah, bagaimana caranya? Minimal adalah di kelas ini itu saudara berupaya keras supaya apa? Supaya berlomba-lomba di dalam mengembangkan sikap menuju ke mahasiswa yang berprestasi. Itu pembentukan sikapnya. Nah, setelah sikap saudara itu terbentuk, maka harapannya memiliki kesadaran yang tinggi dalam memperoleh pengetahuan. Pengetahuan yang akan saudara inginkan adalah itu tadi, memiliki pengetahuan, pemahaman tentang, karena mata kuliah ini adalah penelitian kualitatif, maka pengetahuan-pengetahuan yang diutamakan adalah berkaitan dengan penelitian kualitatif gitu. Nah, lalu apalagi gitu ya secara teknisnya dengan langkah-langkahnya, maka penelitian kualitatif itu antara lain gitu ya. Ini baru kecil untuk bagaimana membuat desain penelitian kualitatif itu yang bagaimana, kemudian subjeknya bagaimana, kemudian dari teknik dan instrumen datanya, pengumpulan datanya seperti apa, sampai kepada analisis datanya bagaimana. Itu pada aspek pengetahuan. Sedangkan keterampilan tadi, jadi saya katakan sikapnya terbentuk, sikap itu memberikan kesadaran di mana kita itu ingin mengembangkan pengetahuan lebih baik lagi, kemudian pengetahuan itu diwujudkan dari keterampilan yang akan kita lakukan. Keterampilannya itu antara lain di sini sudah dibuat Pak Imam, mampu mendesain penelitian kualitatif gitu ya. Kemudian juga sampai ke seperti apa yang Bu Min sampaikan tadi ya, mulai dari rancangan sampai ke analisis data. Lalu bagaimana selanjutnya pada pertemuan pertama sampai yang ke-16 itu yang bagaimana sih gitu ya. Hari ini kita pertemuan pertama adalah kontrak perkuliahan. Kita tidak bisa, Bu Min tidak akan sampaikan konsep penelitian kualitatif karena membutuhkan seperti apa yang saya sampaikan, membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga pada hari ini kita hanya membahas tentang kontrak kuliah, kemudian namanya saja kontrak gitu ya, sehingga kita akan di sini ada negosiasi gitu ya antara dosen pengampu dengan mahasiswa itu. Ada tawar menawar, saudara boleh gitu ya, misalnya Bu itu terlalu berat gitu, itu saya mahasiswa maunya begini, itu boleh dilakukan karena di sini adalah
kontrak perkuliahan. Sehingga ini bukan harga mati gitu ya. Bukan harga mati, kita nanti akan berdialog, berdiskusi supaya pembelajaran di pertemuan pertama sampai ke 16 itu dimudahkan dan berjalan lancar. Nah, pada pertemuan yang kedua nanti seperti apa yang Bu Min sampaikan di awal, nanti Bu Min akan sampaikan tentang landasan filosofis pendidikan sampai kepada konsep penelitian kualitatif itu sebenarnya yang seperti apa begitu ya, seperti apa, lalu bagaimana caranya, lalu apa manfaatnya. Nah, itu kalau kita berbicara tentang filosofisnya ya. Kalau berbicara tentang apa, itu ontologisnya, berbicara bagaimana caranya, itu berarti epistemologinya, lalu apa manfaatnya. Pada kita akan ini berarti gitu karena penelitian tetapi penerapan kurikulumnya itu pun juga mengacu kepada metode pembelajaran dengan MBKM sehingga saudara kita pun juga akan menyesuaikan gitu ya bahwa metode pembelajaran kita adalah tim project based learning dan case study gitu. Project based learning-nya itu apa gitu ya pada pertemuan yang ketiga ini, yaitu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pemahaman saya kenapa dikasih kode angka 1 berarti ini kelompok satulah yang akan menyampaikan proyek kecil yang dihasilkan untuk dipresentasikan kepada kelas ini gitu ya. Bisa jadi membuat PPT saja ataukah ringkasan tentang perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apakah presentasinya itu melalui Zoom seperti ini ataukah cukup saudara membuat video kemudian dikirimkan di Elena, kemudian diskusinya itu terjadi di Elena di forum. Nah, itu nanti kita bahas bersama dengan Pak Imam. Kemudian yang keempat ini ya, semoga ini tidak terjadi perubahan ya. Nanti saya akan apakah seperti ini Pak Imam yang kita masukkan di Elena kemarin ya. Nah, pada pertemuan yang keempat itu begitu seterusnya ya, mulai dari bagaimana berpikir menentukan masalah, tema, topik dan seterusnya pada penelitian kualitatif. Nah, pada mahasiswa S1 ini sebenarnya kita mengambil agak sedikit jalan pintas gitu ya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah langsung ke pokok-pokok persoalan yang harus dikerjakan mahasiswa sebagai modal dasar saudara untuk mengerjakan skripsi gitu ya. Berbeda dengan misalnya mahasiswa S2 itu akan landasan filosofis, kita bahas hal-hal itu cukup panjang gitu ya, karena memang berbeda gitu. Nah, tetapi di S1 ini cukup kita langsung mengambil jalan praktis gitu ya, langsung ke praktek-praktek di dalam bagaimana itu penelitian kualitatif itu. Kemudian pada pertemuan yang kelima itu begitu pula ada perumusan masalah, kemudian tujuan penelitiannya itu apa, sehingga akhirnya mahasiswa sangat tepat jika menggunakan penelitian kualitatif gitu. Pada kelompok 3. Nah, pada kelompok 4 itu langsung membahas tentang isi substansi dari metode penelitian kualitatif. Kemudian pada yang berikutnya adalah seperti apa sih sebenarnya desain penelitian kualitatif itu. Nah, pada pertemuan yang ke-8 itu ujian tengah semester, nanti kita rundingkan apakah ujian tengah semester itu saudara hanya cukup mengerjakan tugas yang kita berikan, ataukah ujian tulis, ataukah dengan tugas seperti apa gitu.
Nah, pada pertemuan yang ke-9 itu teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif gitu ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan di S1 itu langsung ke sistemnya praktis gitu ya. Kalau bagaimana cara teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif itu langkahnya begini seperti itu ya. Kemudian lagi pada pertemuan ke-7 sampai pada tentang validitas data penelitian kualitatif itu seperti apa, gitu seterusnya, gitu sampai ke analisis dan interpretasi data primer, sekunder itu yang bagaimana, kemudian rancangan kualitatifnya bagaimana, begitu seterusnya. Itu ini saudara menyusun gitu ya, menyusun mulai dari latar belakang masalah, kemudian rumusan masalahnya, kemudian tujuan penelitiannya, sampai ke kalau rumusan dan tujuan seperti ini, maka metode penelitiannya kita sesuaikan dengan penelitian kualitatif, sehingga latar belakang masalah, rumusan, dan tujuannya tentu saja yang kualitatif pula. Nah, ini dikasih kesempatan 2 minggu oleh Pak Imam ya, yang pada itu ya rombel yang lain kakak kelas saudara. Kemudian disinilah setelah mahasiswa itu menyusun gitu ya studi kasus daya metodenya. Karena mengapa studi kasus? Karena ketika misalnya membuat latar belakang masalah, kemudian dari rumusan masalah, kemudian tujuan, ya dari tema, subtema itu kan kasus-kasus tertentu sesuai dengan bidang minat saudara dan sesuai dengan permasalahan yang saudara temukan, kepekaan dan kekritisan saudara dalam menemukan masalah, sehingga masalah ini memang apa adanya. Nah, karena masalah apa adanya, maka saudara tentukan sebagai penelitian kualitatif, pendekatan penelitiannya gitu. Nah, pada pertemuan yang 14 dan 15 ini adalah mahasiswa akan mempresentasikan nanti bentuknya seperti apa. Mahasiswa ketika mempresentasikan hasil dari saudara ini ya, proyek. Ini saya anggap di nomor 12 dan 13 itu adalah proyek mandiri gitu ya, masing-masing mahasiswa menyusun sebuah seperti proposal, tetapi saya rasa masih sangat ringan gitu ya. Itu untuk apa? Untuk mengerjakan bagaimana tema, subtema sampai kepada bahwa apa yang saudara susun itu sangat tepat ketika menggunakan pendekatan penelitian kualitatif gitu. Nah, itu nanti untuk yang presentasi rancangannya itu apakah berupa video karena jumlahnya itu 42. Nah, ini kita diskusikan berarti ini menggunakan Elena dua-duanya. Nah, pada pertemuan ke-16 ini pada akhirnya adalah ujian akhir semester. Pada ujian akhir semester ini pertanyaannya adalah apakah ujian akhir semester itu cukup mengambil dari nomor 14 dan 15 di mana tugas-tugas itu sudah saudara kerjakan di pertemuan 12-13 ataukah ada ujian akhir semester dengan tugas yang lain ataukah ujian tertulis, maka mari kita bahas secara dialogis pada pertemuan sore ini. Saya kasih kesempatan Pak Imam untuk ini menyampaikan, karena kalau hadir rasanya kalau hanya menyimak saja kan nggak jauh beda dengan mahasiswa gitu ya, sehingga monggo saya persilahkan kita akan melakukan kontrak kuliah dengan bernegosiasi dengan mahasiswa. Oke, begitu monggo Pak Imam dari sebelum-sebelumnya bagaimana? Terima kasih Bu Min. Oke, kita lihat lagi ini dianya. Oke teman-teman, ini pertama yang harus kita pikirkan atau yang
pertama harus kita lakukan atau mindset dulu ya, mindset kita dalam perkuliahan. Ini kesuksesan pendidikan seseorang itu dipengaruhi oleh adab sebelum ilmu. Nah, ini kalau kita kuliah ya kalau bisa kita harus beradabnya seperti apa, etikanya seperti apa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bumi. Insya Allah kalau kita beretika, beradab yang baik, apa yang telah kita pelajari akan mendapatkan keberkahan. Jadi, biasanya di perkuliahan online itu banyak mahasiswa ya, semoga yang rombel ini tidak, biasanya atasnya atau pakai pakaian yang rapi tapi bawahnya cuma celana pendek, biasanya seperti itu. Semoga yang rombel ini tidak. Oke, itu kalau kalian bisa membiasakan adab yang baik, insya Allah apa yang kalian kerjakan itu adalah sebuah ibadah dan itu akan mengenang, berkesan juga, dan akan mendapatkan keberkahan. Oke, terus yang kedua, teman-teman, itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bumin. Ini suara saya kurang keras. Bumin berkaitan dengan kontrak perkuliahan. Nah, itu kontrak perkuliahan yang dulu saya ini laksanakan dengan almarhum Pak Usman. Intinya perkuliahan metodologi kualitatif ini tidak hanya sekedar teori, tetapi juga ada prakteknya secara langsung. Harapannya apa? Agar kalau mahasiswa atau setelah mengikuti perkuliahan ini, itu mahasiswa sudah mempunyai proposal penelitian. Nah, kalau semester ini atau perkuliahan ini selesai, kalian juga sudah memiliki proposal penelitian dari bab 1 sampai bab 3. Nah, itu kalian hanya membutuhkan waktu 1 semester lagi. Nah, nanti kalian bisa menyusun skripsi dan juga bisa lulus, mungkin lulusnya sebelum 8 semester atau mungkin 7 semester sudah bisa lulus. Nah, harapannya itu nanti kalau mungkin kalian ingin melanjutkan kuliah di S2, nah itu akan lebih baik lagi dengan adanya sekarang fast track itu. Itu yang bisa saya tambahkan. Intinya teman-teman, apa yang telah disampaikan oleh Bumin, silakan mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Mari kita diskusikan pada sore hari ini. Ya, silahkan, bagaimana dengan kontrak yang dibuat Pak Imam? Apakah saudara menyetujui, kemudian nanti kita tanda tangan nih meterai 10.000 begitu ya Pak Imam ya? Itu menyetujuinya semuanya itu ya. Jadi di pertemuan ketiga kita saudara sudah mulai tim project peace learning, yaitu dengan membuat cukup PPT saja atau ringkasan singkat gitu aja ya Pak Imam, nggak usah terlalu bertele-tele begitu ya. Jadi kenapa saya sukanya lebih ringkas singkat? Karena semakin banyak itu sama aja kopasnya terlalu banyak nanti. Itu ya. Sehingga kita daripada misalnya itu ya, daripada misalnya itu semuanya lah ini karya orang lain yang diakui sebagai karya kelompok gitu, maka cukup ringkas saja. Kemudian dibuat PPT, diupayakan PPT-nya pun juga jangan mengambil begitu saja begitu, tetapi sudah saudara perbaiki sesuai dengan gaya membuat PPT saudara begitu. Nah, saya kira itu ya. Jadi tadi kontrak kuliah mungkin bisa dikirimkan Pak Usman atau Pak Usman. Pak Usman udah meninggal kok Pak Usman. Bisa dikirimkan Pak Imam atau saya, kita dikirimkan dari ininya ya, nisannya. Nah, dikirimkan saya atau Pak Imam. Kemudian nanti mahasiswa kita tunjukkan bukunya, minimal dua atau 3 buku ya Pak Imam, saling bergantian gitu ya. Misalnya paling gampang misalnya Sukma Dinata, Moleong, seperti itu ya. Kalau yang agak berat ya punyanya Creswell. Gitu. Kalau Pak Burhan Bungin itu terlalu berat gitu ya, tidak
tidak bisa dipahami, sulit dipahami. Mungkin yang memahami ya dosen gitu baru bisa memahami. Tapi kalau mahasiswa kayaknya terlalu berat gitu. Saya kira itu nanti kita tunjukkan buku-bukunya, referensinya. Saya kira, tetapi gimana ya caranya itu kalau misalnya tatap muka itu mungkin agak gampang ya, bisa mahasiswa bisa pada pinjam buku-buku di perpustakaan itu. Karena apa? Karena kalau hanya sekadar saudara itu mengambil dari Google itu dapatnya itu sedikit-sedikit dan belum tentu benar gitu. Itu ya, ibaratnya itu pemahamannya itu singkat-singkat. Tapi kalau membaca buku secara tuntas itu penguasaannya lebih baik lagi. Jadi paling tidak saudara itu memiliki satu buku penelitian kualitatif yang itu dijadikan sebagai modal saudara ketika mengerjakan skripsi gitu ya. Nah ini tadi kan seperti disampaikan Pak Imam bahwa ini bisa digunakan sebagai proposal skripsi yang itu akan mengakselerasi saudara di dalam kelulusan gitu, dalam mengerjakan skripsi dan kelulusan gitu. Itu paling tidak kita memiliki bukunya gitu. Jangan sampai kita sebagai mahasiswa tetapi nggak punya buku apapun gitu ya, modalnya cuma kopas-kopas dari Google gitu. Nah, itu sangat disayangkan. Itu ya. Tadi ini nggak ada tanggapan ini dari mahasiswa saudara semuanya atau diwakili malah sebagai koordinator atau yang lainnya. Jadi dipersilahkan ya. Mohon izin Bu, mau tanya. Oh ya, silakan. Ya mungkin ini pertanyaan paling awal kali ya Bu. Nanti kelompoknya itu dibagi otomatis dari Ibu atau kita membagi sendiri? Oh, dikasih kebebasan saja ya, biar ada kenyamanan gitu ya. Berarti dibagi berapa tadi ya kalau dibaca di kontrak kuliah tadi? Di berapa ya tadi ya, coba tak lihat. Jadi 8 Ibu sepertinya. Oh gitu ya. Enggak rame-rame ya itu. Bu. Oh, terus ini Bu. Saya kok nggak bisa yang terakhir screen lagi ya? Ini Bu, soalnya hostnya saya pindah ke Pak Imam. Oh gitu. Saya share screen Ji. Ya aja. Oke. Ini Zoom-nya nggak premium Bu, maaf Bu. Jadi hostnya cuma bisa ya Allah, satu. kasihan. Ya wes besok Bumi ya, Pak Bu. Imam. Oke. Sudah kelihatan. Oke Bu. Oh, 8 ini Bu ya. lanjut pertanyaan Bu. Yang rancangan penelitiannya itu nanti tugasnya individu atau kelompok Bu jadinya? Mandiri ya. Oh, kali itu mandiri. Ya, mandiri karena harapannya kan setelah kalian mengikuti perkuliahan ini sudah punya proposal semuanya gitu. Itu sudah terjawab? Ini Bu, kan kata Ibu diskusi bisa ya, nanti UAS-nya gimana? UAS jangan dikasih tugas baru Bu, yang udah rancangan penelitian aja, bisa nggak Bu? Ya bisa. Nanti dikoreksi kita berdua, kemudian dikembalikan lagi. Nanti kalau sudah bagus berarti itu hasilnya ujian akhir semester gitu ya Pak Imam ya. Oke, ini kan teman-teman juga di sini kan sudah ada ya dari pertemuan keempat. Nah, pertemuan keempat bisa dilihat itu kan kerangka berpikir menentukan masalah, tema, topik, dan judul dalam penelitian kualitatif. Nah, di sini sebenarnya atau pertemuan keempat ini adalah kalian harus berpikir bagaimana kalian sudah mempunyai masalah penelitian, sampai ke tema, topik, sampai judul penelitian. Nah, ini semua individu, semua mahasiswa harus mempunyai judulnya. Nah, dari ke pertemuan keempat, ini adalah judulnya, terus sudah mempunyai rumusan, terus nanti sudah mengetahui metode penelitian kualitatif yang digunakan, terus mempunyai desain penelitian kualitatif. Nah, nanti UTS-nya ya pertemuan dari pertemuan keempat sampai ke 7 ini. Nah, itu kita tidak ada
Tidak ada apa pertanyaan atau soal-soal yang lainnya. Nah, berarti kalau UTS-nya ini ya berarti kalian sudah memahami dari pertemuan pertama ini dan sampai ke 7. Nah, selanjutnya 9, 10, 11, nah sampai 12, 13 ini nanti akan dijadikan UAS-nya. Seperti itu. Ujiannya Makasih, Pak, Bu. di 14, 15 itu ya Pak Imam. Jadi ujiannya itu ujian presentasi itu dari hasil karya saudara yang 12, 13 itu. Ya, Gitu nanti ya. presentasi rancangan penelitian secara individu. Nanti mungkin bisa dalam bentuk video, tapi paling tidak nanti ada 2 atau mungkin berapa orang yang mewakili, nanti akan kita Betul. review. Oh, ternyata kurang ini, oh ternyata sudah bagus atau belumnya. Gitu. Ya, begitu sudah terwakili dari pertanyaan kelas ya, Mbak Mala ya. Serena Anudia Eka Pram mau tanya kah? Enggak, Bu, enggak ada. Enggak ya, berarti sudah terwakili semua. Gitu ya, Mas Pak Imam. Iya, Bu. Ya, tolong saya dikasih ini lagi ya, dikasih kita dilempar ke Bu Jadi host. Mimin Ya, gantian ya, ini. co-hostnya ya. Oke, sampun saya jadikan host, Bu. Oke. Nah, jadi begini ya, saudara-saudara, bahwa ketika saudara itu mau meneliti, mau melakukan segala sesuatu, pasti dimulai dari passion kita. Bagaimana passion itu? Itu disesuaikan dengan karakter kita, kepribadian kita, keinginan kita, daya minat kita, kemudian apa yang kita sukai, itu jauh lebih memudahkan saudara ketika melakukan penelitian dibanding dengan memaksakan diri saudara dalam melakukan penelitian. Begitu. Nah, untuk itu, ketika saudara akan melakukan penelitian, itu harapannya harus memperbaiki diri untuk menyadari gitu ya, menyadari bahwa apa sih yang akan saya pilih di dalam penelitian kita nanti gitu ya, karena menujunya kan arahnya kan mau ke skripsi ini ya. Nah, penelitian kualitatif ini, mata kuliah penelitian kualitatif ini adalah sebagai apa? Sebagai modal saudara untuk penguasaan terhadap metodologi penelitian. Salah satunya adalah kualitatif. Nah, sekarang saya tanya dulu, selain penelitian kualitatif, itu mata kuliah apa saja yang sudah saudara peroleh terkait dengan penelitian? Coba Mbak Mala. Halo, Mbak Mala? Atau yang lainnya gitu ya, mata kuliah apa saja yang terkait dengan penelitian. Ini Bu, mungkin statistika kali ya Bu, berkaitan nanti ngolah data. Itu kami sudah ambil Enggak, yang statistika semester 4 ada deskriptif. enggak? Ada enggak metodologi penelitian saja? Metodologi penelitian. Enggak ada ya? Metodologi penelitian kuantitatif itu nanti Bu, kayaknya semester 6. Oh, semester 6. Jadi metode ini semester 5 metodologi penelitian kualitatif, begitu ya? Kualitatif. Metodologi penelitian saja enggak ada? Enggak ada ya, Mas? Jadi langsung dipecah ya, metodologi penelitian kualitatif, metodologi kemudian statistik, kemudian apa lagi?
Statistik inferensial. Enggak, selama ini yang sudah saudara ambil ada enggak kira-kira sebelum penelitian kualitatif? Yang mata kuliah kemarin, yang mata kuliah semester yang lalu itu enggak ada yang jawab ya. Iya, Mas. Yang jawab Pak Imam, yang kuliah kan bukan Pak Imam ya. Aduh, sudah dapat nilai A kok nama-nama mata kuliahnya lupa. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, jadi itu ya. Jadi intinya adalah ketika saudara itu akan melakukan penelitian, dimulai dari bahwa itu yang saudara senangi, yang itu merupakan minat saudara, keinginan saudara, pilihan saudara. Pilih salah satu di antara berbagai jenis mata kuliah itu saudara angkat sebagai tema begitu. Itu paling gampang ya, nggak usah kesulitan cari tema kemana-mana, cukup itunya saja gitu ya, cukup mengangkat satu mata kuliah. Nah, kalau Anda saudara itu ingin meneliti, maka perlu adanya energi yang kuat gitu ya, perlu adanya spirit yang sangat besar sebagai peneliti gitu. Untuk itu pada mata kuliah inilah nanti minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana itu filosofi penelitian kualitatif dan konsep dari penelitian kualitatif ini. Jadi kalau kita gambarkan di sini, kalau saudara itu ingin mengejar impian, gitu ya, ingin segera menyelesaikan skripsi, segera lulus di semester 7, kemudian kalau ada tawaran fast track itu saudara ikut kuliah, kan tinggal setahun lagi ya, semester 7 itu 2 semester lagi, maka seperti inilah yang akan saudara lakukan gitu. Ini misalnya gambarnya Mbak Mala itu lari kencang gitu ya, itu dari mulai matahari terbit nanti sampai ke matahari terbenam itu harus berlari kencang, memiliki spirit seperti Pak Imam itu ya. Pak Imam itu luar biasa sejak mahasiswa kemudian berjuang untuk menjadi dosen, itu enggak mudah gitu ya, mendaftar di mana-mana, berjuang, akhirnya bersyukur sekali kembali lagi ke ini ya, ke lembaga di mana belajar gitu ya. Nah, ini kan karena Pak Imam memiliki spirit yang kuat gitu. Begitu pula ketika sebagai peneliti kualitatif itu harus seperti yang digambarkan ini ya, berlari kencang gitu. Nah, sekarang saudara lihat di sini ya, bahwa penelitian adalah gerak hati saya. Itu tadi, karena apa? Karena saudara dari hati yang paling dalam, yang paling disukai, sehingga mudah sekali untuk melakukan segala sesuatu. Itu kalau dengan cara yang kalau dengan cara yang itu tadi ya, dengan pilihan, dengan memiliki menguasai berbagai hal, dengan senang hati, itu akan mendorong saudara, kemudian yang akhirnya ya, ini tadi bahwa penelitian adalah gerak hati saya, yang mendorong saya, yang menjadi tuan saya selamanya. Karena semuanya bekerja dengan hati, belajar dengan hati, tidak dengan terpaksa karena hanya sekadar mengerjakan tugas. Begitu pula dalam penelitian kualitatif pun juga seperti itu. Nah, sekarang kalau kita digambarkan di sini bahwa sebagai seorang peneliti, khususnya penelitian kualitatif, itu butuh kerja keras untuk menghasilkan adanya sebuah karya yang terbaik. Butuh ketelitian, butuh kerja keras, butuh adanya butuh adanya seni dalam saudara itu menulis, tidak sekadar mengkopas dari karya orang lain. Gitu ya. Jadi di sore ini kita sudah tepat 1 jam kita melakukan perkuliahan. Saya kira hari ini cukup ya Pak Imam sebagai awal kuliah perdana, yang minggu depan Bu Min akan jelaskan konsep dan filosofis dari penelitian kualitatif itu yang seperti apa. Gitu lewat Zoom gitu. Nah,
baru setelah pertemuan ketiga, setelah saudara menguasai konsep-konsep dari penelitian kualitatif, kita bisa pilih apakah menggunakan Elena ataukah Zoom. Tapi pertemuan yang pertama dan kedua itu sangat penting kiranya kita itu bertatap muka seperti ini supaya selain kita bisa bersilaturahmi, mengetahui perkembangan saudara gitu ya. Ini kan tiba-tiba semester 5 gitu ya, yang perempuan-perempuan tambah cantik-cantik, tambah bersih gitu ya, tambah ceria. Yang laki-laki juga sudah mulai tambah bersih, sudah mulai berubah kedewasaannya. Nah kalau nggak seperti ini kan kita nggak pernah tahu seperti apa. Taunya cuma tulisan. Lebih menyedihkan lagi tulisannya aja itu cuma tulisan orang lain yang dipindah ke Elena. Nah, kan menyedihkan. Nah untuk itu kita akan ini ya. Pada pertemuan kedua nanti Bu Min akan sampaikan tentang apa itu konsep dari penelitian kualitatif dan filosofisnya bagaimana. Kira itu dari saya. Adakah yang perlu ditanyakan sebelum kita akhiri? Atau Pak Imam ada menambahkan lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, sore ini saya kira perkuliahan kita akhiri. Sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan, kemudian juga tetap bersemangat dalam perkuliahan ya, jangan menyulitkan diri sendiri, jadilah anak yang membanggakan diri sendiri, membanggakan orang tua maupun tentu saja membanggakan kami gitu ya. Kemudian jangan hanya sekadar kuliah gitu ya, kalau ada lomba, ada kompetisi apapun tolong ikut gitu ya supaya ada poin-poin prestasi yang dimiliki oleh mahasiswa. Selama ini poin prestasinya para dosennya itu, lalu mana mahasiswanya? Nah ini kami tunggu ya prestasi-prestasi saudara, tidak hanya sesuai dengan bidang ini aja ya, bidang perkuliahan saudara, tetapi di luar ke-PLS-an apa saja kami tunggu saudara untuk ya untuk melakukan kompetisi supaya berdaya saing dan berdaya banding. Saya kira itu dari saya.